Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan Presiden Jokowi tidak bersilaturahmi atau tidak berkunjung ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Ngabalin mengatakan Jokowi memiliki kegiatan yang sudah terjadwal termasuk mengunjungi anak, menantu dan cucunya di Medan, Sumatera Utara. Kenapa tahun ini Presiden tidak melakukan kunjungan silaturahmi atau halal bihalal dengan Ibu Mega? Jawaban saya satu, ini soal waktu. Karena saya dari istana kemarin mendapatkan kabar bahwa anak, cucu bahkan menantu Pak Jokowi itu mungkin karena kesibukan masing-masing mereka tidak berkunjung ke Jakarta. Saya mendengar dari Bogor Presiden mengambil keputusan bersama ibu untuk mendatangi anak, cucu, dan mantu. Seperti umpama hari ini beliau ke Medan. Belum bertemunya Jokowi dengan Megawati pada momen Idul Fitri kali ini menuai pertanyaan. Apakah murni karena waktu atau ada alasan lain di balik hal tersebut? Atau mungkin pertemuan ini akan terjadi mengingat setidaknya hingga hari Minggu nanti masih dalam suasana Lebaran. Akan saya konfirmasi dan juga diskusikan dengan tenaga ahli utama GSP Ali Mochtar Ngabalin dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bang Ali, Kang Ujang. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Ali, alasannya kan karena masalah waktu nih yang belum ketemu. Nah sedangkan momen Lebaran seenggaknya ini masih terasa lah hingga hari Minggu ya, masih ada 2 hari lagi. Kalau masalah waktu, apakah ini artinya bukan tidak bersilaturahmi, tapi belum bersilaturahmi? Jadi yang mana nih, bukan atau belum? Tidak atau belum? Itu pilihan kalimat yang tepat. Itu pilihan kalimat yang tepat karena memang waktu saya dari Bogor kemarin itu memang ada kan jadwal Presiden itu kan diatur bukan seminggu 2 minggu. Jadwalnya lumayan padat. Kemudian ada beberapa bulan terakhir ini kan memang pertemuan dengan keluarga juga itu sangat mepet banget ya. Bahkan ada beberapa kali yang sudah direncanakan juga tidak sempat Presiden menemui anak, mantu, dan cucu. Karena itu kemarin ketika saya ditanya oleh beberapa teman-teman wartawan, saya bilang bahwa lebih kurang 2 periode Presiden memimpin Republik ini kan baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu kan tidak semuanya juga pas hari 1 Syawal atau 10 ini dan seterusnya. Tapi kan kadang waktu itu Presiden di luar kota, di luar negeri dan lain-lain. Jadi saya memang mengkonfirmasikan ini agenda Bapak Presiden. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa semua informasi ini betul-betul saya harus menyampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa urusan pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati dalam 1 Syawal kemarin ini sebetulnya urusan waktu saja karena memang jadwal yang begitu padat. Itu artinya masih ada kemungkinan untuk bertemu karena mengingat pada tahun lalu 2023 sebenarnya ya, kunjungan ini H+5 terjadi ya? Yang lalu, betul. Beberapa tahun yang lalu juga kan di publik berseliuran informasi, kemudian terkesan ada yang mungkin Presiden dan Ibu Megawati atau Ketua Umum PDI Perjuangan ini ada yang dinilai oleh publik, oleh beberapa pengamat. Ternyata begitu sore, begitu besok pagi ada breakfast, ada makan nasi goreng dan macam-macam. Jadi bagi kita semua tentu saja kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama silaturahmi halal bihalal atau pertemuan kedua beliau ini tetap akan kita harapkan dan ini soal waktu sehingga nanti juga bisa memberikan value yang tepat, yang bagus di momentum 1 Syawal di bulan hari baik ini maupun pasca
pemilihan presiden dan wakil presiden. Bang Ali, saya mau konfirmasi lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya jadwal presiden ini tidak dibuat 1 atau 2 minggu sebelumnya. Itu kan artinya mestinya sudah ada nih jadwalnya. Apakah sudah dijadwalkan sebenarnya, bukan sekedar harapan? Ya, betul. Jadi nanti itu yang saya bilang kemarin juga ketika teman-teman menanyakan, presiden nanti setelah dari Medan, kemudian mampir Jakarta dan langsung ke Solo, sehingga nanti di teman-teman di protokoler tentu harus mengkonfirmasikan ini dengan Bapak Presiden, sehingga nanti momentum pertemuan atau agenda-agenda presiden berikutnya itu bisa ditahu dan disampaikan ke ruang publik. Baik Bang Ali, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari konfirmasi Bang Ali sebenarnya suasananya cukup positif ya, bahwa sebenarnya masih ada kemungkinan potensi pertemuan antara Jokowi dan Megawati dalam momen Lebaran ini terjadi karena memang benar-benar murni karena waktu. Kalau Kang Ujang sebenarnya melihatnya gimana? Murni waktukah atau sudah tidak mungkin adanya pertemuan itu, Kang Ujang? Ya, kalau saya boleh membangun sebuah perspektif ya, yang berbeda dengan Bang Ali, saya tetap energinya positif. Energi positif bahwa kedua tokoh bangsa tersebut akan bertemu. Tetapi kan ada rangkaian di mana kan ada sebab akibat. Kalau tidak berkunjung, kalau bisa tidak bersilaturahmi, kan ada indikasi ada suatu masalah. Walaupun mungkin suatu saat akan bertemu. Tetapi kan saya menganalisa jauh-jauh hari bahkan gitu ya, berapa tahun yang lalu, bahwa terkait dengan persoalan politik misalkan yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Jokowi. Ya ini amatan saya juga presisi dalam konteks ini. Artinya dalam Pilpres kali ini ketika PDIP mengusung Ganjar Mahfud, lalu Pak Jokowi punya pilihan sendiri. Ini kan menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah yang memang sejarah membuka ruang bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kan tidak sedang baik-baik saja. Bahkan saya sangat gamblang di banyak media mengatakan itu. Dan publik mengatakan tidak, katanya baik-baik saja. PDIP main dua kaki lain sebagainya. Tapi saya melihatnya dari dapur, dari dalam mereka dan dari kebatinan mereka memang ada hubungan yang kurang baik, kurang harmonis, apalagi terkait dengan persoalan dukungan Pilpres itu. Yang kedua, saya juga punya catatan. Ya karena mungkin ya saya melihatnya ya bahwa ya PDIP, bahkan petinggi PDIP mengatakan secara jujur bahwa kami tidak ada masalah dengan siapapun. Cuma PDIP punya masalah dengan Pak Jokowi. Kan itu kan selalu dikatakan oleh salah satu anggota DPR yang menjadi petinggi PDIP. Dan itu sangat gamblang juga. Bahkan sudah disampaikan juga ketika kami live di di CNN juga dan di banyak televisi sudah disaksikan. Artinya memang ada hubungan yang disharmonis antara dua tokoh besar, tokoh bangsa ini, antara Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan apakah tidak ada jalan? Pasti ada jalan. Apakah tidak akan bertemu? Saya meyakini kedua tokoh bangsa berjiwa negarawan, suatu saat akan bertemu. Tetapi memang kebatinan hari ini kita menyaksikan momentum Idul Fitri ini ya belum bisa menyatukan keduanya untuk bertemu. Ya ada juga persoalan begini, dulu kita punya catatan juga bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY, bayangkan dari 2004 hingga 2029, artinya 5 kali pemilu juga nggak tuntas, nggak baik-baik saja. Walaupun sering bertemu di berbagai macam acara, tapi tidak pernah terjadi sebuah proses rekonsiliasi antara kedua tokoh besar tersebut. Nah saya meyakini juga ini ada irisan juga terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tetapi mudah-mudahan sekali lagi kita energinya, afirmasinya harus positif. Mudah-mudahan keduanya bertemu secepatnya. Tetapi dari tadi peristiwa-peristiwa yang saya jelaskan tadi, contoh Pak SBY dengan Ibu Megawati, lalu juga ada kecewaan PDIP kepada Pak Jokowi, ini juga menandakan bahwa hubungan itu ya bisa lama juga bisa cepat. Artinya silaturahmi ketemu kedua tokoh tersebut bisa dalam waktu dekat, juga bisa juga panjang lama. Artinya kita lihat saja nanti sejarah yang membuktikan, mudah-mudahan keduanya cepat bertemu agar memang
ya membangun bangsa itu kan perlu persatuan di antara tokoh-tokoh bangsa begitu, Mbak Caca. Kang Ujang melihat kondisi saat ini belum bertemunya antara Jokowi dan juga Megawati, ini siapa yang diduga menutup pintu dari PDIP-nya atau sebenarnya dari Jokowinya atau sebenarnya keduanya? Kalau saya melihat ya Pak Jokowi dari dulu ingin bertemu ya dengan Ibu Megawati ya. Kelihatannya saya melihat ya ini tentu pandangan saya sangat subjektif, tetapi saya katakan ya apa yang saya katakan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk menganalisa soal politik di Indonesia. Saya melihat mungkin kelihatannya ya tadi PDIP tidak ada open house dan pertemuan terbatas. Saya dengar juga ada pernyataan salah satu tokoh PD mengatakan tidak mengundang Pak Jokowi begitu. Itu sangat clear. Ya mudah-mudahan ke depan bisa diundang, bisa bertemu dan bagaimanapun kan Pak Jokowi masih kader PDIP. Ya. Masih ibaratnya darahnya masih PDIP. Tentu ini adalah menjadi sebuah keniscayaan juga kalau suatu saat nanti Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati. Tetapi tadi saya gambarkan kenyataan di politik bahwa keduanya adalah memiliki hubungan yang kurang harmonis karena persoalan pemilu, soal dukungan yang berbeda di Pilpres beberapa waktu yang lalu. Dan politik itu kan sangat dinamis. Hari ini memang belum ketemu, besok kan bisa ketemu. Baik. Kalau besok belum ketemu, mungkin bulan depan juga bisa ketemu. Ya. Saya Tapi positif saja dalam momennya sudah bukan Lebaran ya, Kang Ujang ya? Nah, momennya ada lagi pasca keputusan MK. Oke, Jadi baik. pasca nanti MK sudah selesai, tanggal 22 April diputuskan pemenang Pilpresnya siapa oleh MK, bisa jadi nanti akan Ya. bertemu. Atau cross, Prabowo ketemu Mega, Mega nanti ketemu juga Pak Jokowi, semua bisa dilakukan begitu. Baik, analisanya sejauh ini dugaannya adalah PDIP yang sebenarnya tutup pintu. Mengenai tutup pintu ini kan berarti ada komunikasi yang tidak terjadi atau terganjal gitu. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, sebenarnya komunikasi antara Joko Widodo dan juga para ketua umum partai khususnya dalam konteks ini adalah Megawati Soekarno Putri, masalah penjadwalan itu seperti apa? Karena kan dua-duanya sama-sama sibuk dan kedua-duanya merupakan tokoh bangsa yang memiliki banyak agenda. Apakah sebenarnya sudah ada komunikasi penjadwalan untuk pertemuan mereka? Ya, jadi gini ya. Kalau Ibu Mega, Mama Mega ini kan tokoh sentral yang tidak kita ragukan, opinion leaders, integritasnya luar biasa. Buktinya sosok seperti seorang rival yang namanya Pak Prabowo dalam waktu yang sangat singkat dengan bagus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega. Pada saat yang sama juga waktu Pak Prabowo juga ada. Dengan signal ini memberikan isyarat bahwa memang Republik ini diurus itu memang dengan tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan tokoh-tokoh hebat seperti Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih, kemudian Ibu Mega sebagai mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum PDIP, anak Soekarno. Begitu juga dengan Bapak Joko Widodo. Orang-orang tokoh-tokoh seperti beliau-beliau ini kita tidak ragukan integritasnya. Kalau dalam hal politik, tadi Ujang dengan sangat cerdas menjelaskan itu kan. Jadi dinamis, sangat dinamis. Dalam pilihan politik itu bisa menyatu dan pada saat yang sama juga bisa segera tidak bertemu dalam beberapa saat. Kemarin juga pada waktu pemilu kan kita lihat bagaimana serangan-serangan kepada Pak Prabowo itu kan sungguh sangat amat keras. Saya hampir memasukkan itu dalam kategori brutal terkait dengan masalah HAM dan lain-lain. Itu kan datangnya dari sebelah. Jadi maksud saya baik dari 01 maupun 03. Tapi setelah pemilu ini selesai, prosesnya juga di MK berjalan, pertemuan para tokoh itu menjadi penting dalam rangka memberikan value yang baik, suasana Idul Fitri yang sangat sejuk, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu juga yang saya sampaikan ke ruang publik bahwa tidak usah kita menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Mega dalam energi kita yang sangat tinggi. Karena saya berpendapat dari pengalaman lebih kurang saya
hampir 9 tahun ini di Istana Negara bertugas, saya melihat komunikasi-komunikasi pada level high level itu selalu terjadi, meskipun dari beberapa pihak-pihak yang saya yakini komunikasi itu tetap berjalan dengan baik, pesan-pesan pendek. Jadi makanya ketika saya juga ditanya itu, saya selalu bilang bahwa ini soal waktu saja. Orang-orang hebat di Republik ini soal waktu. Ibu Mega kita tidak ragukan, begitu juga Bapak Joko Widodo, ada sekarang Bapak Prabowo Subianto, dan lain-lain sebagainya. Jadi tentu saja Ujang dengan teman-teman, para pengamat, kemudian ahli komunikasi politik dan macam-macam, mungkin dari luar punya pandangan yang saya kira dari perspektif ilmu yang mereka miliki, iya. Tapi kami ini kan mengikuti terus ini, Presiden di mana, kemudian apa komunikasi, apa hari ini, jadwal ini, kami terus mengikuti. Saya terus juga berkomunikasi dengan Bapak Jenderal Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sekretaris-Sekretaris Presiden, kemudian Bapak Sekretaris Negara, dan seterusnya. Jadi ini biasa-biasa saja, suasananya adem, bagus, enak. Maka saya menegaskan sekali lagi soal waktu saja, bukan pintu ini, pintu sana, pintu selatan, barat, utara, tertutup, terbuka, nggak ada. Ini soal waktu saja. Baik. Jadi kita harus menyampaikan pesan ini kepada ruang publik dan utamanya kepada CNN. Bang Ali, tadi Bang Ali menyatakan bahwa begitu penting lah ya pertemuan antara tokoh bangsa, kalau dalam konteks ini Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, momennya Lebaran, terlebih lagi pasca Pilpres yang kemarin sangat panas seperti itu, menjadi penting pertemuannya. Nah, berbicara mengenai waktu ini kan sebenarnya bisa dibuat, Bang Ali. Kenapa kemudian, apakah pertemuan ini belum menjadi prioritas atau seperti apa? Ya, jangankan setingkat Bapak Presiden Joko Widodo. Saya lihat beberapa menteri juga begitu, atau kami-kami yang di level eselon 1 dan beberapa yang lain ini kan mengatur waktu ini juga tidak gampang loh. Bayangkan ini semua teman-teman tidak bisa hadir di beberapa TV, kemudian termasuk CNN, karena begini kita tidak bisa ke timur, ke barat, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang jadwalnya luar biasa sulit. Apalagi setingkat presiden. Nah, kita doakan beliau-beliau ini tetap baik-baik saja, kemudian situasi negara kita juga tentu baik saja kan. Pasca pemilu ini presiden terpilih sudah ada, proses mahkamah juga ini soal waktu saja. Jadi saya kira tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan dari semua yang terjadi dalam suasana politik di tanah air hari ini. Baik Bang Ali, saya mau ke Kang Ujang mengenai waktu ini kan soal prioritas sebenarnya Kang Ujang. Kalau melihat belum terjadinya pertemuan, penjadwalan juga belum tentu kapan akan dilakukan, apakah itu artinya ini bukan prioritas pertemuan ini, Kang Ujang? Ya, kalau saya tetap dasar pikiran saya ya, dasar analisa saya bahwa beliau berdua masih ada hubungan yang kurang bagus, belum tuntas gitu. Terkait dengan dukung-mendukung di Pilpres, yang dimana Pak Jokowi punya dukungan sendiri ya kepada Prabowo Gibran, tentu di situ poinnya. Karena keputusan partai PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud begitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang mendasar. Sehingga sejatinya silaturahmi Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 masa ini mestinya yang menjadi prioritas bagi siapapun untuk saling bertemu. Sama, saya dulu ketika jadi staf khusus ketua DPR gitu ya, walaupun saya jauh di kampung, saya prioritaskan untuk bertemu dengan ketua DPR. Karena memang tugas seperti itu, karena memang penting. Nah, saya melihat ya kalau Pak Jokowi tadi ya jadwalnya penuh, jadwalnya full, ingin bertemu dengan anak cucu di Medan dan lain sebagainya. Ya, saya melihat itu karena masih ada ganjalan komunikasi yang belum bertemu dengan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tadi soal waktu. Kenapa saya melihat dan menilai seperti itu? Karena di saat yang sama kita menilai dan melihat bahwa Pak Prabowo bertemu kok dengan Pak Jokowi. Artinya kedua belah pihak bertemu. Ya kenapa misalkan Pak Prabowo belum bertemu dengan Ibu Megawati, kan itu menjadi catatan kita secara objektif. Oleh karena itu soal momentum, soal waktu ya kita tunggu. Saya meyakini bahwa kedua tokoh bangsa adalah tokoh yang bijaksana, tokoh negarawan,
tentu tadi ya mudah-mudahan saya afirmasi positif saja. Saya tetap husnudon saja. Mudah-mudahan keduanya bisa bertemu di kesempatan yang lain. Karena bagaimanapun ya jangan sampai kejadian ini seperti persoalan Pak SBY dengan Ibu Megawati yang tidak tuntas dalam 5 tahun pemilu begitu. Tentu kita harus merajut persatuan itu dimulai dari elit politik, dari mulai tokoh-tokoh bangsa seperti beliau-beliau yang hebat, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Dan itu akan menjadi teladan bagi kami anak-anak bangsa begitu, bahwa beliau berdua adalah berjiwa besar untuk sama-sama membangun bangsa di posisi yang berbeda gitu, walaupun di posisi yang memang di beda kubu, tetapi tidak menafikan untuk saling bersatu untuk sama-sama membangun bangsa. Bangsa ini kan membutuhkan kedua figur tersebut, baik Pak Jokowi maupun Ibu Megawati. Dan saya meyakini ya, walaupun mungkin nanti tadi Bang Ali mengatakan soal waktu, ya katakan soal momentum, tapi memang hanya waktu juga yang bisa menjawab itu semua. Baik. Dan saya tetap berpikir positif, mudah-mudahan kita doakan saja secepatnya bisa bertemu, ya agar agar sakwasangka dari publik itu bisa dijawab oleh tokoh-tokoh bangsa tersebut begitu. Baik Kang Ujang, saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, apakah itu artinya memang belum menjadi prioritaskah pertemuan antara Jokowi dan Mega, terlebih kan saat ini tahun ini adalah tahun terakhir Jokowi menjabat sebagai presiden. Bang Ali, mohon maaf tapi jangan dijawab sekarang karena saya harus jeda terlebih dahulu. Jawabannya nanti kami nantikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan kembali berdialog atau berdiskusi mengenai belum bertemunya Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri pada momen Lebaran kali ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Bang Ali, tadi pertanyaan terakhir saya sebelum jeda adalah apakah itu artinya pertemuan ini belum menjadi prioritas bagi Joko Widodo, apalagi kan ini tahun terakhirnya ya Bang Ali menjabat sebagai presiden. Ya, bukan soal prioritas dan tidak prioritas, tidak masuk di situ. Tetapi yang harus dilihat itu adalah tentu saja bagi presiden maupun bagi Ibu Megawati, dua tokoh ini kan pasti tahu apa dan bagaimana apa yang harus dilakukan. Saya dari awal di beberapa teman juga saya selalu bilang, mungkin hari ini kita berkomunikasi di CNN, kita berdiskusi di CNN, begitu juga dengan Ujang dan teman-teman semua yang lain, tapi kita juga nggak tahu apakah sampai pada tingkat komunikasi high politik, high communication itu mungkin mereka sedang berkomunikasi meskipun dari pihak ini dan lain-lain, atau dalam berkomunikasi seperti hari ini juga persoalan mungkin juga apakah kita menunggu MK dan lain-lain sebagainya. Yang pasti bahwa sosok kedua beliau ini kan sosok manusia yang kita tahu kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, integritasnya. Jadi saya mau katakan bahwa apa dan bagaimana, kapan dan apa yang harus dilakukan dan diperbuat baik bagi Presiden maupun Ibu Megawati itu sangat mereka tahu persis. Sehebat apapun juga saya mau tegaskan bahwa ini kan sosok yang malang melintang dalam dunia politik. Sehingga dalam dialog kita juga ini setidaknya di suasana hari kedua atau hari ketiga ini tetap dia cool down, kemudian suasana yang sejuk, suasana minal aidina wal faizin, suasana yang wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Siapa orang yang mendahului dan paling tepat untuk bisa saling ikhlas, tulus, kemudian berbaik sangka. Nah, jadi kedua tokoh ini tokoh hebat yang kita tidak ragukan kualifikasi, ilmu, pengalaman, dan pendiriannya. Jadi it's okay. CNN luar biasa malam hari ini mengangkat judul ini. Baik, bukan tentang prioritas, hanya tentang waktu.
karena sulit Ya. penjadwalan antara keduanya. Kang Ujang, kalau misalkan bertemunya bukan dalam momen Lebaran namun nanti setelah putusan MK, ada perbedaan makna tidak di situ? Ya tentu momentum yang baik tuh ya Idul Fitri. Idul Fitri tadi ya apa namanya ada momentum di mana saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Dan ini momentum puncak dari seluruh anak manusia dari umat Islam begitu. Jadi kembali kepada fitrah, kepada kesucian diri dari kita-kita manusia biasa, termasuk tokoh-tokoh bangsa gitu, Pak Jokowi, Ibu Megawati, Bang Ali, Mbak Caca semua gitu. Itu momentumnya sebenarnya ada di Idul Fitri ini. Tetapi memang ketika momentum itu tidak bisa mempertemukan kedua tokoh bangsa tersebut, ya mungkin ada momentum yang lain. Ya momentum lainnya mungkin pasca MK tersebut. Saya tetap berhusnudon yang mudah-mudahan keduanya bisa mengakhiri ya hubungan yang disharmonis persoalan pencapresan yang lalu. Ada pandangan yang berbeda, ada pikiran yang berbeda, ada katakanlah perspektif yang berbeda, dan ada pilihan yang berbeda antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan itu bisa diselesaikan, bisa dikomunikasikan dengan silaturahmi ya. Ya dengan halal bihalal kan, halal bihalal ini kan di bulan Syawal ya, masih waktunya masih sebulan, dan nanti juga ada keputusan MK, pasca MK bisa juga ada penjadwalan itu. Tetapi tadi saya katakan di awal, hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Dan mudah-mudahan ya tokoh bangsa tersebut dipertemukan dalam momentum-momentum ya bukan hanya Idul Fitri saat ini, tetapi momentum yang lain yang tentu sama baiknya untuk saling memaafkan, untuk saling membangun bangsa bersama-sama ke depan begitu Mbak Caca. Kang Ujang tadi sebelum jeda sempat menyinggung mengenai Prabowo dan Jokowi ini sudah bertemu. Apakah hubungan Jokowi dan Megawati yang diduga renggang ini bisa menjadi penghambat pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri, Kang Ujang? Saya rasa tidak ya. Ini kan soal frekuensi saja yang berbeda-beda ini. Ada kalau frekuensi Pak Jokowi ke Medan gitu ya. Kalau frekuensinya Pak Prabowo bertemu tadi di istana dengan Pak Jokowi. Nah ini kan tinggal bagaimana meluruskan frekuensi itu agar sama. Yang kebetulan saat ini gitu di momentum Lebaran ini frekuensi Prabowo dengan Pak Jokowi masih sama gitu ya. Nah bagaimana sebenarnya frekuensi Ibu Megawati dengan frekuensi Pak Jokowi juga sama. Ya saya melihat saya tidak ada hambatan itu pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati juga tidak ada hambatan. Dan mudah-mudahan ke depan juga pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi juga terjadi. Dalam konteks ini ya saya berdoa tetap untuk kepentingan bangsa dan negara gitu ya, untuk kepentingan kita semua bahwa ya bersatunya mereka gitu dalam sebuah suasana yang damai, silaturahmi, saling memaafkan Ya, adalah menjadi baik. kunci bahwa bangsa ini bisa maju begitu. Dan momen untuk menyatukan frekuensi hati dan pikiran, kalau tidak ternyata tidak bisa terwujud dalam Lebaran, bisa pada momen-momen lain. Seperti itu ya, Kang Ujang dan Ya, juga Bang Ali. Tentunya betul. momen ini dinantikan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat Ya. Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Kang Ujang dan juga Bang Ali telah Ye, bergabung bersama kami malam hari ini Sama-sama di terima Mbak Caca, kasih. Pilihan Bang Ali. Indonesia. Terima kasih. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.